Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Belajar Hubungan Internasional. Kita ingin belajar tentang apa aja sih teori-teori yang ada di dalam hubungan internasional. Kemudian kita ingin mengetahui, menganalisis, dan mengetahui sejarah secara mendalam tentang hubungan internasional itu seperti apa. Nah, untuk episode pertama ini, kita ingin belajar tentang apa sih yang namanya teori realisme, dan bagaimana sejarahnya, dan siapa saja yang mencetuskan sejarah ini, dan apa sih pemikiran dari teori realisme ini. Nah, untuk pertamanya, teori realisme ini muncul atau dicetuskan oleh seorang filsuf atau ilmuwan HI bernama Edward Carr. Dia menganggap hubungan internasional itu berawal dari adanya konflik kepentingan. Jadi negara-negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional itu mereka memiliki kepentingan masing-masing yang mereka akan selalu berkonflik. Nah, Carr sendiri juga memiliki pendukung atau yang mendukung teorinya, yaitu Hans Morgenthau yang menulis buku Politics Among Nations tahun 1948. Nah, Morgenthau ini mengibaratkan sifat manusia itu merupakan dasar atau cikal bakal dari hubungan internasional, di mana sifat manusia menurut Morgenthau merupakan sifat yang mementingkan diri sendiri dan mengejar kekuasaan. Nah, begitu juga merepresentasikan bagaimana negara bersikap atau negara melakukan tindakan terhadap negara lain, yaitu untuk saling merebut kekuasaan. Nah, kata kunci dari para pemikir-pemikir realisme, mereka selalu bertitik pusat atau memfokuskan diri atau memfokuskan kajiannya pada ranah power atau kekuatan. Nah, kalau kita lihat contoh yang paling nyata adanya realisme atau teori realisme ini adalah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana pada tahun-tahun itu Perang Dunia itu terjadi karena negara-negara atau pemimpin-pemimpin dari negara itu ingin menguasai seluruh dunia dengan kekuatan militernya, sehingga terbentuklah aliansi-aliansi dari suatu negara dan negara lainnya. Nah, itulah awal dari mula teori realisme. Mereka memfokuskan diri pada kekuatan atau power. Nah, selain itu, realisme atau pemikir realisme juga memfokuskan dirinya melihat politik internasional itu adalah hanya masalah politik kekuasaan. Nah, seperti saya katakan tadi, segala sesuatu tentang politik di antara dunia, antar negara maksudnya, dari satu negara dengan negara lain, itu hanya mementingkan kekuasaannya saja. Tidak ada yang namanya kerjasama, tidak ada yang namanya pemerintahan di atas dunia. Maksudnya adalah bagaimana negara itu memiliki leader, sehingga ada satu ketatanan negara yang besar, tatanan dunia. Nah, bagi para pemikir realisme, hal itu tidak mungkin. Tidak ada namanya tatanan negara di atas negara. Yang ada adalah negara yang berdaulat dan mereka melakukan hubungan. Nah, dalam konteks ini, hubungan yang seperti saya tadi katakan adalah konfliktual atau mendorong kepentingan sendiri. Nah, hal itu yang kemudian mendasari berbagai macam pemikir atau pemikir realisme yang ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya kerjasama bagi negara-negara ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana satu negara dengan negara lain membuat perdamaian? Bagaimana perdamaian itu bisa terwujud? Nah, para pemikir realis atau realisme ini menggagas satu gagasan adalah perdamaian hanya bisa terjadi hanya jika dalam kondisi namanya balance of power. Apa itu balance of power? Itu adalah kondisi di mana negara-negara memiliki kekuatan yang seimbang dalam konteksnya militer. Mereka memiliki kekuatan militer, tentara, pesawat tempur, tank, dan segala macam. Ketika sebuah negara memiliki kekuatan, misalnya kita katakan dari rentang 1 sampai 100 ya, Amerika Serikat salah satu negara besar yang memiliki army atau tentara terkuat di dunia, misalnya kita kasih skor dia 90 misalnya. Kemudian ada penantangnya. Nah, pada masa Perang Dingin, kalau kita ingat, Rusia atau Uni Soviet pada saat itu juga memiliki kekuatan militer yang sama besar. Nah, ketika dua negara ini membentuk blok masing-masing, ada yang namanya perimbangan kekuatan. Nah, Rusia juga memiliki kekuatan yang itu ya sekitar 90, jadi seimbang dengan Amerika Serikat pada saat itu.
Nah, ketika sama-sama seimbang, mereka akan saling berpikir ulang untuk menyerang lawannya yang lain. Nah, ketika saya memposisikan diri sebagai Amerika, saya tidak mau menyerang lawan yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya, karena saya berpikir kalau misalnya saya menyerang itu akan membuat kerugian saja bagi saya tanpa saya punya peluang untuk menang. Nah, maka dari itu para pemikir realis berpikir hanya ada satu cara membuat perdamaian, di mana masing-masing negara harus bersedia atau bersiap untuk perang. Nah, ada satu frase yang sangat terkenal sekali, namanya si vis pacem para belum. Jika ingin damai, bersiaplah untuk perang. Nah, ini yang menjadi salah satu kata kunci bagi pemikir realis yang mengatakan bahwa ketika ingin damai sebuah negara, siap-siap untuk mempersiapkan militer, mempersiapkan perang, sehingga mengurangi resiko negara lain ingin menyerang negara kita. Nah, ini juga yang mendasari berbagai macam negara memulai mempersenjatai dirinya. Nah, itulah yang menjadi kata kunci bagi para pemikir realis, bagaimana caranya membuat perdamaian. Nah, fokus terakhir dari pemikir realis, mereka itu mencetuskan atau memikirkan mengenai manusia atau sejarah. Manusia melakukan sejarah. Nah, sejarah ini cenderung berulang. Nah, menurut para pemikir realis ini, setiap generasi baru itu cenderung melakukan kesalahan yang sama dari para pendahulunya. Kenapa? Karena mereka tidak belajar dari masa lalu. Contoh, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu bagi pemikir realis bukan suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, para pemikir realis sudah memprediksi, ibaratnya perang itu akan terus berlanjut. Nah, menurut mereka Perang Dunia Kedua itu adalah hasil dari pengulangan sejarah bagi para aktor-aktor negara sebelumnya. Nah, itulah yang mendasari para pemikir realisme mengatakan bahwa sejarah akan terus berulang. Ketika seseorang sudah melakukan perang, kedepannya, generasi kedepannya akan terus melakukan perang untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, teman-teman, mungkin singkatnya itu dulu penjelasan mengenai realisme. Selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang siapa saja sih aktor-aktor lagi yang mencetuskan pemikiran realisme ini. Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa.